Halo guys, kembali lagi bersama saya Mirna Fitriasari, di mana pada video kali ini saya akan membahas mengenai bab 4. Nah, pada bab 4 ini, saya akan membahas mengenai model-model database. Nah, model data dalam database itu merujuk pada struktur yang digunakan untuk mengorganisir dan menyimpan data dalam sistem database. Nah, model ini itu mendefinisikan bagaimana data terhubung satu sama lain, bagaimana data disusun, serta aturan yang mengatur integritas dan hubungan antar data. Nah, beberapa model data yang umum digunakan itu antara lain model relasional, model hierarkis, dan model jaringan, yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda dalam mengorganisasi data. Nah, model relasional ini adalah yang paling populer dalam sistem database modern, di mana data disusun dalam tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap tabel mempresentasikan entitas atau objek dalam dunia nyata dengan kolom-kolom yang mewakili atribut dari entitas tersebut. Nah, relasi antar tabel ini dijaga dengan menggunakan kunci atau primer, atau bisa juga disebut primary key, dan kunci asing atau foreign key yang memungkinkan integritas data dalam pemrosesan yang efisien. Selain model relasional, model data lain yang digunakan adalah model hierarkis yang mengorganisir data dalam bentuk struktur pohon dengan relasi satu ke banyak. Dengan model ini, entitas dapat memiliki hubungan induk anak yang memudahkan pengorganisasian data yang memiliki hubungan berhierarki seperti struktur organisasi atau sistem file. Nah, model jaringan juga mirip dengan model hierarkis, tetapi memungkinkan lebih dari satu hubungan induk untuk entitas anak dan memberikan fleksibilitas lebih dalam pengaturan data yang lebih kompleks. Nah, dalam bab ini itu kita akan membahas dan memperdalam mengenai model relasional. Penjelasan dari model relasional sendiri yaitu seperti yang tadi saya sebutkan, bahwasanya pendekatan paling umum dalam pengorganisasian data dalam sistem manajemen basis data atau DBMS itu model data relasional. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena strukturnya itu berbasis matematika, di mana data diatur dalam tabel dua dimensi yang disebut relasi. Di setiap tabelnya itu memiliki baris atau tuple yang mewakili atribut entitas tersebut. Nah, kemudian ada model data relasional. Model data relasional ini menyediakan pendekatan terstruktur untuk mengorganisasi data yang bersifat tabular. Nah, adapun komponen utama konsep relasional, yang pertama ada relasi atau tabel. Nah, tabel dalam basis data ini strukturnya digunakan untuk menyimpan data dalam format terorganisir yang terdiri dari baris atau row dan kolom atau kolom, dan setiap kolomnya itu mewakili atribut atau jenis data tertentu seperti nama, tanggal lahir, atau nilai. Sedangkan setiap baris mempresentasikan satu entitas atau entry data yang spesifik. Nah, tabel yang baik ini memiliki atribut kunci utama, yaitu primary key untuk memastikan keunikan setiap baris, serta dapat memiliki kunci asing atau foreign key untuk menghubungkannya dengan tabel lain. Dengan tabel, data dapat dikelola, diakses, dan diintegrasikan secara efisien untuk berbagai keperluan analisis dan operasional. Kemudian ada atribut. Nah, atribut dalam basis data ini adalah karakteristik atau properti yang mendeskripsikan suatu entitas di dalam tabel. Nah, setiap atribut ini diwakili sebagai kolom dan tabel, di mana setiap kolom menyimpan jenis data tertentu seperti teks, angka, atau tanggal. Contoh atribut ini meliputi nama, usia, alamat, dan nomor telepon dalam tabel mahasiswa. Nah, atribut ini memiliki tipe data yang mendefinisikan format dan batasan nilai yang dapat disimpan, di mana beberapa atribut itu seperti kunci utama, primary key, memiliki peran untuk memastikan identitas unik dari setiap baris dalam tabel. Nah, sementara atribut lainnya itu dapat digunakan untuk menggambarkan detail tambahan tentang entitas. Tupel atau baris ini dalam basis data merupakan representasi individu dari data dalam tabel yang menyimpan satu entitas atau catatan lengkap. Setiap tupel ini terdiri dari sejumlah nilai yang sesuai dengan atribut-atribut tabel tersebut. Nah, sebagai contohnya dalam tabel mahasiswa, satu baris dapat mencakup data seperti NIM. Kemudian ada nama mahasiswa, tanggal lahir, dan asal sekolah yang bersama-sama menggambarkan satu mahasiswa tertentu.
Nah, tabel ini adalah unit data terkecil dalam tabel dan setiap baris harus unik jika tabel memiliki kunci utama. Nah, dengan tabel, basis data dapat menyimpan informasi yang terstruktur dan dapat diakses atau dimanipulasi untuk berbagai keperluan analisis operasional. Kemudian ada domain. Nah, domain dalam basis data ini merujuk pada himpunan nilai yang valid untuk suatu atribut tertentu. Domainnya ini menentukan jenis data dan batasan nilai yang dapat diterima oleh atribut tersebut. Seperti tipe data, contohnya integer, string, atau date. Nah, panjang maksimnya atau ranking nilai tertentu itu misalnya atribut usia mungkin memiliki domain berupa bilangan bulat positif antara 1 hingga 120. Sedangkan atribut jenis kelamin dapat memiliki domain berupa nilai laki-laki atau perempuan. Nah, penggunaan domain ini membantu memastikan integritas data dan menjaga kesalahan input dan menjaga konsistensi informasi dalam tabel. Kemudian ada karakteristik database relasional. Yang pertama ada atomicity, yaitu merujuk pada sifat transaksi yang tidak dapat dibagi-bagi atau atomicity. Nah, di mana sebuah transaksi dianggap berhasil sepenuhnya atau gagal sepenuhnya. Artinya, jika transaksi melibatkan beberapa operasi, maka semua operasi tersebut harus dilakukan secara utuh tanpa ada yang terputus. Nah, jika salah satu operasi gagal, maka semua perubahan yang terjadi selama transaksi akan dibatalkan. Nah, sehingga basis data tetap konsisten. Contoh atomisitas ini bisa dilihat pada transaksi perbankan. Misalnya saat seseorang mentransfer uang dari rekening A ke rekening B, nah jika proses pemindahan dana gagal setelah jumlah ditarik di rekening A, maka dana tersebut harus dikembalikan ke rekening A, sehingga rekening A dan B ini tetap dalam kondisi yang benar tanpa kerugian. Kemudian yang kedua itu unik. Nah, unik ini merujuk pada karakteristik suatu nilai atau entitas yang tidak memiliki duplikat atau salinan dalam kolom tertentu dalam suatu tabel. Nah, hal ini memastikan bahwa setiap entitas atau nilai yang disimpan ini memiliki identifikasi yang membedakannya dari yang lainnya, yang dapat diterapkan pada kolom yang memiliki constraint unik seperti nomor identitas atau alamat email. Contohnya itu dalam sistem manajemen pelanggan kolom atau email harus bersifat unik, yang artinya tidak boleh ada dua pelanggan dengan alamat email yang sama. Nah, jika ada dua pelanggan dengan alamat email yang sama, maka sistemnya itu akan menolak dan meminta alamat email yang berbeda untuk menjaga integritas data. Kemudian ada nama kolom unik. Nah, hal ini itu mengacu pada aturan bahwa setiap nama kolom dalam satu tabel harus berbeda atau unik. Hal ini itu penting untuk menghindari ambiguitas dan memastikan bahwa setiap kolom dapat diidentifikasi dengan jelas dalam operasi database seperti select, insert, update, atau delete. Nah, dengan nama kolom yang unik, pengembang dan pengguna dapat dengan mudah memahami struktur tabel, menjaga integritas data, dan menulis query yang efisien. Kemudian ada tidak berurutan. Nah, hal ini mengacu pada fakta bahwa data yang disimpan dalam database itu tidak selalu tersusun secara berurutan berdasarkan waktu, input, atau atribut tertentu. Nah, kecuali jika secara eksplisit diatur. Nah, basis data relasional ini misalnya tidak menjamin urutan penyimpanan baris dalam tabel karena fokus utamanya adalah pada efisiensi akses dan pengolahan data, bukan urutan penyimpanannya untuk menampilkan data dalam urutan tertentu seperti berdasarkan kolom tertentu misalnya tanggal atau nama. Nah, penggunanya itu harus menggunakan klausa order by dalam perintah SQL. Nah, pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam pengolahan data sambil memastikan bahwa pengurutan dilakukan sesuai kebutuhan spesifik aplikasi atau pengguna. Nah, kemudian konsep relational ini menjadi dasar dari pengolahan data dalam sistem database modern. Dengan memanfaatkan relasi antar tabel, konsep ini menyediakan struktur yang kuat, konsisten, dan fleksibel untuk menyimpan dan mengelola data. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kunci primer dan kunci asing dalam basis data relasional. Nah, jadi kunci primer ini adalah atribut atau kumpulan dua atau lebih atribut dalam sebuah tabel yang digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris data dalam tabel tersebut. Nah, sebagai contohnya dalam tabel mahasiswa, NIM itu dapat dijadikan kunci primer karena setiap mahasiswa memiliki NIM yang unik. Nah, kunci primer ini memiliki dua sifat utama, yaitu nilainya harus unik dalam tabel dan tidak boleh kosong atau nol.
Nah, dengan sifat-sifat ini, kunci primer memastikan bahwa tidak ada duplikasi data dalam tabel. Nah, sebaliknya, kunci asing ini adalah atribut atau kumpulan atribut dalam sebuah tabel yang berfungsi sebagai referensi atau penghubung ke kunci primer di tabel lain. Nah, kunci asing ini memungkinkan pembentukan hubungan antar tabel dalam basis data relasional. Nah, sebagai contoh, dalam tabel nilai, atribut NIM itu adalah kunci asing yang merujuk ke kunci primer NIM pada tabel mahasiswa. Dengan adanya kunci asing, data di antara tabel yang terkait dapat dihubungkan sehingga memungkinkan pengambilan data yang lebih kompleks dari berbagai tabel. Nah, kunci primer ini berfungsi untuk menjaga integritas entitas di dalam tabel itu sendiri. Sedangkan kunci asing menjaga integritas referensial antar tabel. Nah, kemudian model data relasi entitas atau entity relationship. Nah, pendekatan konseptualnya itu digunakan untuk memodelkan struktur data dalam suatu sistem informasi. Nah, model ini menggambarkan hubungan antara entitas dalam sistem menggunakan diagram entitas relasi atau ERD yang merupakan alat visual untuk memahami dan merancang database. Kemudian kita berlanjut ke komponen utama model relasi entitas. Yang pertama ada tabel entitas. Konsep entitas ini adalah salah satu elemen fundamental dalam merancang basis data yang digunakan untuk mempresentasikan objek atau hal yang memiliki keberadaan nyata atau abstrak dalam dunia nyata yang relevan dengan sistem yang akan dikembangkan. Entitas ini biasanya merujuk pada objek yang dapat didefinisikan secara unik dan memiliki atribut yang menggambarkan karakteristiknya. Nah, kemudian ada tabel relasi. Nah, tabel relasi ini dalam model RE adalah representasi fisik dari relasi antara entitas dalam sistem basis data. Tabel ini menyimpan data yang menghubungkan dua atau lebih entitas dan seringkali diperlukan untuk mencatat informasi tambahan tentang hubungan tersebut dalam skema basis data relasional. Nah, tabel relasi ini biasanya dibuat untuk menangani hubungan banyak ke banyak atau M antara dua entitas. Kemudian ada derajat relasi, yaitu model database relasi entitas mengacu pada jumlah entitas yang berpartisipasi dalam satu relasi. Kemudian ada koordinalitas, yaitu menunjukkan jumlah maksimum entitas dari satu himpunan yang dapat berelasi dengan entitas dari himpunan lain. Nah, simbol elemen-elemen interaksi relational diagram ERD itu menggunakan berbagai simbol. Nah, kemudian ada proses transformasi elemen-elemen ERD ke dalam basis data relasional. Jadi, proses transformasi elemen-elemen ERD ke dalam basis data relasional ini adalah langkah penting dalam mendesain sistem database yang terstruktur, di mana proses ini dimulai dengan mengidentifikasi setiap entitas dalam ERD dan mengonfirmasinya menjadi tabel dalam model relasional. Atribut-atribut dari entitas menjadi kolom dalam tabel dan kunci utama dari entitas digunakan sebagai kolom utama untuk memastikan identifikasi unik setiap baris data, dan jika terdapat atribut multi-value atau bernilai lebih dari satu, atribut tersebut dipisahkan ke dalam tabel baru dengan kunci asing yang menghubungannya ke tabel asal. Nah, langkah berikutnya itu mengonfirmasi relasi antara entitas ke dalam tabel relasional. Dan terakhir, semua elemen yang lebih kompleks seperti entitas yang memiliki hierarki atau hubungan rekursif juga diubah ke dalam tabel relasional sesuai dengan model yang sesuai. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai bab 4. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan Anda menonton video saya selanjutnya, yaitu membahas mengenai bab 5. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.